berkonsekuensi untuk mewujudkan keadilan pemilu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Fajri atas paparannya. Terima kasih banyak. Jadi ada salah satu poin yang sangat luar biasa itu di akhir penuturan yang disampaikan oleh Bang Fajri tadi. Bagaimana mewujudkan pemilu yang bermartabat dan berkeadilan. Serta mendorong upaya-upaya partisipatif daripada sahabat-sahabat TNI tingkat cabang dan rayon itu agar tetap membantu dalam upaya mewujudkan pemilu yang bermartabat dan berkeadilan. Terima kasih banyak Bang. Untuk pertanyaan silakan teman-teman siapkan nanti ya di session nanti. Nah, untuk session selanjutnya lagi kita akan coba mendengarkan lagi arahan dari penyampaian dari Bang Payung Harahap yang dalam hal ini sebagai Komisioner Bawaslu Sumatera Utara. Halo Bang, kita sapa dulu Bang Payung. Selamat malam Bang Payung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sahabat pimpinan. Ya. Halo. Halo. Kedengaran? Kedengaran, Bang. Bang Payung lanjut, jelas. Ya. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, begitu juga kesempatan dalam diskusi pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang sengaja mengundang kita sebagai narasumber. Saya mohon izin karena posisi saya lagi di jalan menuju luar kota. Besok ada agenda menghadiri rapat kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara, sehingga saya harus berangkat malam ini menuju lokasi di Kabupaten Karo. Izin sebelumnya sahabat-sahabat sekalian yang menjadi peserta dan juga narasumber dalam kegiatan Zoom kita pada malam hari ini. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Payung Harahap, anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, yang juga Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah sampai hari ini kita salah satu komisioner diisi oleh kader PMII yang juga saya sebelumnya di Bawaslu Kota Medan. Alhamdulillah sahabat, dengan judul pada malam hari ini cukup menarik sebenarnya, dan karena memang posisinya juga adalah pasca penetapan DCS kemarin, dan kita melihat bahwa fenomena memang yang terjadi saat ini adalah bahwa setelah atau pasca penetapan DCS, maka bermunculanlah permasalahan-permasalahan yang kita anggap sangat krusial sebenarnya, yang sebelumnya juga menjadi permasalahan pada saat proses penetapan DCS atau sebelum penetapan DCS, di mana proses penetapan itu sebenarnya saya terutama sebagai pengampu daripada atau VIC daripada pengawasan DCS ini, sebenarnya banyak hal yang kita anggap agak berbeda berkaitan dengan PKPU nomor 10 tahun 2023. Terutama salah satu diantaranya adalah kewenangan daripada kita sebagai Bawaslu dalam melakukan pengawasan, terutama verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual, karena memang ada keterbatasan keterlibatan secara utuh
dalam melakukan verifikasi tersebut. Terus selanjutnya saya juga ingin melaporkan bahwa Provinsi Sumatera Utara setelah mengumumkan daftar calon sementara itu di provinsi secara keseluruhan sampai hari ini yang semuanya partai politik itu hanya 3 partai yang beberapa anggota partai politik yang tidak lulus dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu Partai Demokrat 3 orang, selanjutnya Partai Umat dan juga Partai Karya Nusantara. Dan Partai Demokrat kemarin itu melakukan atau mengajukan sengketa. Selanjutnya kita menyelesaikan sampai di mediasi, dan pada saat mediasi itu sudah selesai dan sudah ada titik temu dan kesepakatan sehingga untuk bisa ditindaklanjuti oleh KPU. Selanjutnya kabupaten kota, kebetulan Sumatera Utara itu memiliki jumlah kabupaten kota di Sumatera Utara sebanyak 33 kabupaten kota, dan hanya 1 yang mengajukan sengketa itu di Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana Kabupaten Tapanuli Tengah kemarin itu sampai kepada adjudikasi atau persidangan, dan hasilnya bahwa dinyatakan dari hasil adjudikasi itu ditindaklanjuti oleh KPU, di mana untuk tetap mengakomodir partai tersebut, partai yang mengajukan sengketa tersebut. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, bahwa sampai saat ini berbagai macam kendala sebenarnya yang kita hadapi sesuai dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, bahwa proses ini sebenarnya hanya mutlak dilakukan oleh KPU sendiri. Tapi kita selaku pengawas sampai hari ini sebenarnya masih ada keterbatasan dalam melakukan pengawasan. Salah satu di antaranya adalah seperti yang disampaikan oleh sahabat pemateri sebelumnya tadi, bahwa keterbatasan kita itu salah satu adalah melakukan pengawasan secara melekat. Sehingga ada hal-hal yang masih menurut kita terkait identifikasi dan juga keabsahan daripada proses itu menurut kita masih ada kejanggalan begitu. Karena apa? Karena setiap proses itu semuanya kita memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasannya. Salah satu, kita justru kalau dari prosesnya hanya dilibatkan dalam dilibatkan dalam hadir dalam setiap kegiatan, tapi pada saat melakukan verifikasi dokumen secara utuh kita justru diberikan keterbatasan begitu. Selanjutnya juga bahwa banyaknya dokumen, terutama di tingkat provinsi kemarin hasil analisa dan evaluasi kita, bahwa dokumen itu seperti ijazah, surat keterangan bebas pidana itu justru tidak sesuai dengan domisili yang dimiliki oleh calon tersebut, sehingga menurut kita proses itu juga masih masih jadi kendala dalam proses pengawasannya. Saya kira ini sahabat untuk sementara yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian diskusi kita pada malam hari ini, dan juga dalam konteks sampai hari ini kita melakukan pengawasan untuk DCS ini, dan juga harapan kita setelah penetapan DCS ini memberikan masukan, masyarakat juga memberikan masukan, dan juga begitu juga dari pemantau juga memberikan masukan yang nantinya akan menjadi penguat dalam pengawasan kita ini untuk menjadi penetapan kepada daftar calon tetap untuk ke depan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak Bang Payung atas paparannya ini ya. Jadi ternyata memang menemukan insight yang
sama. Ya bagaimana isu krusial yang berkaitan dengan pengawasan yang melekat terhadap KPU itu masih menjadi sebuah hal memang yang menjadi sebuah tanda tanya besar, ada apa gitu loh. Nah, selanjutnya kita akan coba mendengarkan paparan dari koordinator Formapi, ya, dalam hal ini Bang Lucius Karus, ya, untuk memberikan paparannya, ya, setelah dari komisioner Bawaslu tiap-tiap provinsi ini, Gorontalo dan Sumatera Utara ini memberikan isu krusial, ternyata kaitan dengan pengawasan yang melekat itu masih menjadi suatu hal yang menjadi hambatan bagi Bawaslu. Nah, selamat malam Bang Lucio Karus telah bergabung bersama kita. Malam Bu. Selamat malam Bang Lucio Karus, selaku Direktur Eksekutif dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen. Nah, kita di sini akan mencoba untuk mendengarkan bagaimana insight dari Bang Lucius Karus. Silakan Bang Lucius Karus, kaitan dengan apa yang menjadi hambatan sebenarnya bagi Bawaslu ini terhadap pengawasan untuk mengecek kaitan dengan pengawasan yang melekat ini, kayaknya nggak benar-benar bisa dilakukan itu, Bang. Silakan Bang Lucius, waktu dan kesempatannya, Bang. Ya. Apakah suara saya kedengaran jelas? Ya, jelas, Bang. Oke, terima kasih. Saya tadi ada kirim PPT ke Bang Lucius, ini di mana Bung Lucius sebelum mulai? Bukan, tenang aja, kita masih di bumi. Oh ya, bagus sudah. Lagi di rumah, bukan? Bisa ditampilkan kah? Lanjut Bang Lucius. Siap. Lagi nunggu ini file presentasi, Kang Kakak. Siap. Jadi mohon tunggu sebentar ya Bang Lucius. Ya. Oke, berarti sambil ngobrol aja ya. Oke, siap Bang. Ya, saya kira tadi bicara soal pengawasan melekat dari Bawaslu, ya. Ya istilah melekat itu aja sih. Nampaknya makin mudah, ya, karena dalam rangkaian tahapan kita bicara soal Bawaslu RI, ya, rangkaian tahapan penetapan DCS ini, ya Bawaslu lagi sibuk melantik Bawaslu daerah, bagaimana mau mengawas, ya. Saya kira pertama sih ada banyak hal sederhana yang terjadi dalam rangkaian tahapan pemilu, ya, yang tidak perlu kemudian menunggu kekuasaan yang sangat besar untuk bisa menemukan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh KPU, ya. Kami misalnya begitu KPU mengumumkan siang harinya itu DCS, ya, karena Formapi sendiri tidak punya akses untuk mendapatkan data mentah, ya, berupa misalnya data Excel soal rekapitulasi DCS yang diumumkan oleh KPU. Maka yang kami lakukan begitu dia umumkan, ya kami langsung menginput ke file Excel untuk jadi database kami, gitu ya, data-data yang disampaikan oleh KPU, dan nggak butuh waktu lama untuk kemudian menemukan kesalahan dari KPU, ya. Kesalahan yang paling sederhana, ya, menggunakan Microsoft Excel, di situ aja KPU sudah gagal. Saya bayangkan kalau Bawaslu yang menemukan itu dan langsung mengejek KPU saat yang sama, ya, bahwa KPU ini sudah mengeluarkan uang banyak sekedar untuk mengumumkan atau menetapkan DCS, gitu ya. Tapi dia menyebarkan informasi yang sesat, ya, hitung-hitungannya tidak akurat. Kalau itu KPU Bawaslu yang katakan itu di tempat pertama, di menit yang pertama, saya kira sih semua mata itu akan tertuju ke Bawaslu, ya. Jadi hal sederhana, hal kecil, gitu. Tapi saat kemudian mulai berpikir, itu tidak sesederhana selisih angka yang kami temukan, ya, berupa kesalahan
penghitungan yang dilakukan oleh KPU, karena waktu itu KPU mengumumkan ke publik itu jumlah DCS itu 9.925 ya, tapi kemudian Formapi bisa menemukan bahwa angka itu tidak akurat, yang sebenarnya itu adalah 9.919 ya. Apa namanya? Ya, tidak akurat. Masalah yang sangat sederhana itu mestinya kemudian kalau Bawaslu-nya pun juga melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap produk keputusan dari KPU atau kebijakan dari KPU, saya kira sih luar biasa gitu. Tidak perlu kemudian menunggu hal yang sangat besar gitu, yang selama ini selalu dinanti-nantikan oleh Bawaslu gitu ya. Misalnya KPU membuka silonnya apa segala macam gitu ya. Sambil menunggu yang besar, baik kalau kemudian hal-hal kecil itu dipantau oleh Bawaslu ya, seperti yang kami temukan itu ya, sederhana tapi kemudian mampu mengguncang ya, karena buat saya sih urusan pemilu itu ya urusan angka ya. Kalau sejak awal KPU kemudian tidak akurat menyampaikan informasi, menyampaikan data ke publik ya, lalu ya mestinya sia-sia sih ya, karena nanti pada waktunya itu urusan siapa yang akan memenangi pemilu, urusan siapa lebih banyak dapat suara ya, angka partai mana, angka caleg mana, angka calon presiden mana yang mengungguli calon yang lain. Jadi pemilu itu ya kalau mau bicara sederhananya ya urusan angka ya, tapi kalau angka saja KPU tidak teliti, tidak akurat ya, ya bagaimana kemudian dia bisa bicara ke publik itu, jangan menyebarkan hoax ya. Dia sendiri sudah terlihat punya minat untuk itu ketika kemudian serampangan mengumumkan ke publik data yang salah ya. Yang kedua, Formapi juga menemukan ya dalam proses penginputan itu gitu, saat DCS itu sudah diumumkan hampir seminggu ya, bahkan menjelang di hari penutupan tanggal 28 Agustus gitu, 28 Agustus gitu, kan itu ditutup masukan dari publik untuk DCS ya. Menjelang penutupan itu kami menemukan lagi keanehan ya. Ada dua pajak pria gitu yang di keterangan jenis kelaminnya itu tertulis perempuan ya, itu supaya Formapi tidak dianggap cerewet, akhirnya saya mengirimkan temuan itu langsung ke komisioner ya. Langsung ada satu komisioner yang langsung respons itu, dia menanyakan ke bagian yang bertanggung jawab terhadap sistem informasi mereka, kesalahannya apakah bisa dikonfirmasi atau tidak, dan langsung bisa dikonfirmasi. Tapi yang membuat marah itu konfirmasinya itu kesalahannya itu justru ditanggung oleh operator partai politik yang menginput data. Itu jawabannya itu saya kira bikin emosi juga kita yang sudah capek-capek menemukannya gitu ya. KPU bukannya menyadari bahwa itu kesalahannya, meminta maaf lalu langsung mengoreksi gitu, yang ada dia malah melemparkan itu ke operator partai politik ya. Karena jawaban itu pula akhirnya Formapi memutuskan untuk bikin rilis pertemuan berikutnya lagi ya. Dan itu lumayan juga direspon oleh teman-teman media ya. Sekiranya lagi sih ini soal ketelitian yang juga tidak ditemukan oleh Bawaslu, terpampang di depan mata di DCS ya. Bahkan catatan kita itu bagaimana bisa kemudian KPU memastikan seorang caleg itu memenuhi syarat ketika kemudian data seperti jenis kelamin itu saja salah ditulis oleh misalnya kalau itu dilakukan oleh operator partai politik ya. Jadi lagi-lagi saya kira kita mau bicara pengawasan melekat itu ya mestinya tidak bisa dengan istilah yang luar biasa gitu. Tidak bisa juga tidak perlu juga dengan mimpi yang terlalu wah gitu ya. Mari kita ikuti detil demi detil tahapan ini gitu ya, dan coba untuk kemudian memahami lalu menemukan apa yang terjadi dari satu tahapan ke tahapan lainnya. Hal-hal yang sederhana, tidak perlu yang besar-besar duluan ya. Dan
Saya kira itu sekedar catatan pembuka gitu ya. Saya tadi kirimkan PPT ini gitu ya, karena tadi saya membayangkan ini bicara soal wajah parlemen mendatang dari DCS yang sudah disampaikan atau sudah ditetapkan oleh KPU ya. Mungkin teman-teman nanti bisa membaca sendiri, tapi secara singkat mungkin ingin dikatakan di slide yang tentang jumlah DCS itu mana ya? Slide sebelum ini yang ada, halo? Iya Bang, siap. Ya, slide yang sebelumnya, halaman yang sebelumnya lagi. Halaman sebelumnya. Oke. Ini. Ya. Ini kan jumlah DPS pemilu legislatif. Jadi kita mau bicara serius apa sebenarnya partai politik ini mempersiapkan parlemen mendatang. Serius apa mereka kemudian mempersiapkan kadernya untuk diusung dalam pemilu legislatif. Ya. Dan kita menemukan di sini hanya 12 partai politik yang bisa mencapai kuota 580 gitu ya. Dan ada banyak partai baru atau partai non parlemen atau partai non parlemen yang tidak memenuhi kuota 580 ya. Jadi dari sini saja sebenarnya kelihatan kerja partai politik itu tidak pernah serius untuk memastikan kesiapan kader untuk kemudian mengikuti pemilu. Bahkan untuk menyiapkan caleg saja mereka tidak mampu. Kenapa kemudian saat rilis ini saya bilang kita aja kasih rekomendasi, nggak usah pilih partai yang bahkan untuk kerja menyiapkan kader saja untuk diusung di pemilu legislatif mereka tidak mampu. Padahal satu-satunya kerja berat partai politik yang jadi alasan kenapa orang mendirikan partai politiknya untuk mengikuti pemilu dan memenangi pemilu. Tapi apa jadinya kemudian ketika partai politik bahkan untuk menyiapkan prajurit perangnya saja yang nggak bisa, bagaimana mau ikut pemilu, mau ikut perang atau kontestasi pemilu untuk menyiapkan kader di legislatif ini aja mereka tidak mampu. Ya. Mungkin berikutnya, slide selanjutnya. Ya. Terus saya kira mungkin sambil jalan aja kayaknya slide-nya juga agak lamban bergerak ya. Yang jadi catatan serius mungkin untuk sedikit menggambarkan parlemen mendatang itu ya, kami menemukan bahwa 91% anggota DPR RI 2019-2024 itu mencalonkan diri lagi di pemilu 2024 ya. Di slide selanjutnya itu bisa ditemukan misalnya hampir lebih dari 300 anggota DPR yang sekarang itu menempati posisi nomor 1 ya. Itu artinya mereka masih menjadi andalan partai politik untuk bisa meraup suara di daerah pemilihan ya. Tapi kan lalu pertanyaannya, pemilu sebagai momentum untuk memberikan apresiasi dan hukuman kepada anggota DPR itu memang tidak berjalan ketika kemudian partai politik masih menjadikan anggota DPR yang oleh evaluasi formatif tiap masa sidang itu dianggap berkinerja buruk ya. Jadi orang-orang yang berkinerja buruk ini masih saja jadi senjata andalan partai politik untuk kemudian mencalonkan diri di pemilu dan mereka menempati nomor urut favorit, nomor urut 1 ya. Dengan ditempatkan di nomor urut 1, peluang mereka untuk kembali terpilih itu bisa saja besar ya, sehingga membayangkan bahwa parlemen mendatang itu adalah parlemen baru, parlemen yang kemudian menjanjikan perubahan dan lain sebagainya. Saya kira sih kita cukup pesimis ya melihat profil DCS yang diusung oleh partai politik dan juga potensi keterpilihan incumbent dan juga fakta lain bahwa di nomor urut 1 itu juga ada begitu banyak caleg-caleg dinasti ya yang diusung oleh partai politik dan ada di nomor urut awal. Lalu yang paling penting juga catatan saya kira soal representasi perempuan ya. Kita menemukan misalnya nomor urut 3 dan nomor urut 6 gitu ya. Itu 2 nomor favorit yang jadi tempat
caleg perempuan itu diberikan posisinya oleh partai politik, ya. Dan kita menduga penempatan atau mayoritas caleg perempuan itu ada di nomor urut 3 dan nomor urut 6 itu ya karena ada aturan di antara 3 caleg itu harus ada 1 perempuan. Ya, jadi mereka ada di nomor urut 3 ya pasti untuk meluputkan caleg nomor urut 1 dan 2. Juga ada di nomor urut 6 itu untuk meluputkan caleg nomor urut 4 dan 5. Jadi posisi caleg perempuan itu masih dianggap sekedar pelengkap saja oleh partai politik, ya. Jika melihat daftar calon sementara yang ditetapkan oleh KPU ini, ya. Selanjutnya, ya mungkin terakhir yang ingin saya katakan di presentasi ini juga kami menampilkan sejumlah nama caleg yang terindikasi merupakan bagian dari dinasti politik, ya. Kami menemukan misalnya ada satu partai yang secara serentak mengusung dari bapak, ibu sampai dengan 5 anaknya, ya. Ini fenomena baru, ya. Sebelumnya sih dinasti itu sudah banyak suami istri, ya. Atau bapak dengan ponakan, ya, tapi baru ini suami istri dan anak pun sepoyo. Saya kira ini fenomena semakin kuatnya konsolidasi dinasti di partai-partai politik, ya, yang kedepannya saya kira menjadi tanda juga bahwa bagaimana oligarki ini setiap hari semakin kesini, ya, selalu berupaya untuk menguatkan konsolidasi di antara mereka, ya. Karena kita tahu sendiri partai politik kita itu sudah cenderung oligarkis, gitu, ya. Memasukkan semakin banyak orang dari dinasti elit partai itu ke DPR, itu saya kira salah satu jalan yang bisa memastikan semakin kuatnya konsolidasi oligarki ke depannya, ya. Dan saya kira ini mestinya jadi catatan serius, ya, ke depannya untuk memastikan ada aturan yang tegas untuk caleg dinasti ini, ya. Kita tidak bisa membiarkan atau menyerahkan sepenuhnya urusan pencalekan ini pada partai politik semata, karena partai politiknya sudah oligarkis, gitu, ya. Jadi memberikan mereka ruang untuk menentukan sendiri tanpa kemudian ada batasan-batasan tegas dari sisi etika, itu akan membuat partai politik sesuka hati dalam mendaftarkan calon-calon mereka, termasuk calon-calon dari keluarga sendiri, ya. Saya kira dengan sejumlah catatan yang kami temukan di DCS ini, mungkin kesimpulannya ya kita sulit sekali untuk optimis sejak awal, ya, menyambut parlemen baru hasil pemilu 2024 nanti, ya. Catatan yang kedua, ya, saya kira tugas penyelenggara pemilu seperti KPU tidak sama sekali tidak membantu upaya untuk memastikan kualitas pemilu ini meningkat dari pemilu-pemilu sebelumnya, ya. Kebijakan KPU untuk hanya menampilkan beberapa item informasi terkait caleg itu sulit dipahami, ya. Bagaimana KPU sendiri bisa memikirkan pemilih bisa punya banyak informasi terkait dengan caleg sehingga bisa memberikan pilihannya secara tepat, ya. Jika KPU sendiri tidak punya semangat untuk memastikan informasi yang dikonsumsi oleh pemilih itu informasi yang memadai, ya. Minimal kemudian latar belakang caleg-caleg itu bisa disampaikan seperti yang pernah kita alami di tahun 2014 lalu, ya. Jadi saya kira sih dengan proses yang masih beberapa bulan ke depan, ya, kita berharap betul tugas pengawasan, tugas untuk mengontrol penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU itu bisa dengan maksimal dijalankan oleh teman-teman Bawaslu. Dan kalau yang besar-besar itu sulit untuk diraih oleh teman-teman pengawas, ya baik kalau mulai pada hal-hal yang kecil, ya. Cukup yang besar-besar itu jadi mimpi, mungkin di periode berikutnya terwujud, ya.
Tapi mulai dari hal-hal kecil saja untuk memastikan kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU, itu bisa kemudian dicegah atau diantisipasi oleh pengawas pemilu. Terima kasih, Bung Moderator. Baik, terima kasih banyak Bang Lusius atas insight yang sangat cukup menggugah kita semua ya. Karena dengan keberadaan DCS sementara ini ternyata memang masih sangat dekat sekali dengan kartel-kartel oligarki yang tentu dalam hal ini akan sangat menguatkan konsolidasi untuk mengatur mengisi jabatan-jabatan strategis dalam hal ini untuk duduk sebagai wakil-wakil representatif daripada rakyat di parlemen. Dan juga ada hal yang sangat lebih penting juga ternyata yang disampaikan oleh Bang Lusius Korus tadi, itu berkaitan dengan fungsi daripada KPU gitu. KPU ini memang tidak hanya sebatas untuk penyelenggaraan pemilu semata, tapi juga harus bersifat dualistis. Misalkan seperti hanya untuk menyampaikan kaitan dengan informasi figur-figur yang akan ikut ini juga dirasa sangat penting untuk diperkenalkan ke publik. Dan juga ada pengaturan lebih tegas yang mengatur kaitan dengan figur-figur dinasti ini kepada peraturan, baik itu bisa ditegaskan dalam Perwabaslu, di dalam undang-undang itu sendiri maupun yang diatur oleh KPU maupun Bawaslu, karena memang wewenang sepenuhnya kaitan dengan perekrutan bakal calon ini memang wewenang sepenuhnya partai politik, sehingga memang Bawaslu maupun dari KPU tidak bisa melakukan intervensi. Jadi perlu aturan penegasan untuk mengatur kaitan dengan dinasti oligarki ini. Terima kasih banyak Bang Korus atas insight-nya pada malam hari ini. Untuk kesempatan selanjutnya kita akan coba mendengarkan pemaparan dari Bang Kakak Sugita dari Sekjen KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu. Komite Independen Pemantau Pemilu ini merupakan lembaga pemantau pemilu yang terbilang sangat tua sekali, terbentuk sejak era Orde Baru, tentu dengan insight ya. KIPP itu ketua Bung Kakak, jadi itu terkonfirmasi. Bang Kakak, selamat malam Bang Kakak. Selamat Jumpa malam. Kembali kita Bang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Assalamualaikum. Ya Bang, silakan Bang untuk waktu dan kesempatannya. Tadi Bang Korus sudah memberikan insight yang sangat luar biasa sekali, kegusaran, kegelisahan. Barangkali Bang Kakak juga akan lebih double kegelisahan dan kegusaran lagi dalam meneropong problematika DCS kita ini, apakah sudah berkeadilan dan bermartabatkah Bang Kakak? Silakan Bang Kakak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PB PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Yang saya hormati juga Dinda Hasnu yang banyak diskusi juga dengan kami, dan khusus dalam hal pemantauan pemilu. Saya bersyukur bahwa di PB itu ada teman-teman yang memang cukup memberikan perhatian terhadap pemilu, dan ini saya pikir merupakan investasi ke depan ya. Kenapa saya investasi, dan saya jelaskan. Kemudian sebenarnya kalau dan teman-teman para narasumber, baik teman tadi dari Gorontalo, Sumut dan lain-lainnya, juga narasumber lainnya, khusus Bang Lusius Korus, beliau ini kalau sudah Bang Lusius menyampaikan, sebenarnya saya sudah tinggal mengamini biasanya itu dalam beberapa forum, atau menyampaikan doa saja, karena sudah komprehensif yang disampaikan oleh beliau. Tapi tentu saja untuk menghormati forum, saya perlu juga untuk melihat dari insight lain dengan dalam saja dari data-data yang disampaikan Bang Lusius, karena itu sudah cukup komprehensif. Itu kalau saya perhatikan jauh lebih komplit, lebih lengkap data yang diberikan dibandingkan dengan KPU. Saya harus katakan demikian. Jadi Formapi telah memberikan data yang lebih mudah dipahami dibandingkan dengan KPU untuk saat ini. Maka catatan saya, jika ada teman-teman dari KPU
Saya harapkan ini merupakan catatan kita bahwa kekecewaan publik terhadap penyajian data khususnya untuk kandidat di legislator pusat maupun daerah. Tadi yang sampaikan Bang Lusius adalah yang pusat saja. Di daerah itu banyak sekali pejabat-pejabat yang krusial di daerah, termasuk juga kades-kades yang dalam catatan saya mempertanyakan tentang pengunduran dirinya. Ini juga problematik ya. Kenapa? Karena jangankan kita, Bawaslu pun tidak dari 2 daerah yang anggaplah merepresentasi Bawaslu di seluruh Indonesia, satu dari Sumut, satu dari Gorontalo, itu kedua-duanya sama. Dan besok itu ada persidangan di DKPP yang dilaporkan oleh Bawaslu. Bawaslu melaporkan KPU RI, di petitumnya agak ngeri-ngeri sedap. Di petitumnya disebutkan untuk memberhentikan sementara. Nah ini saya agak agak kata-kata yang ngeri-ngeri sedap, tapi juga ada lucu-lucunya. Memberhentikan sementara berapa hari? Kalau 3 hari ya Sabtu, Minggu, Senin masuk lagi gitu kan. Jangan-jangan hanya 3 hari gitu. Tapi kita bisa saksikan. Nah, kalau saya perhatikan karena yang menyelenggarakan ini generasi muda, saya akan fokus pada representasi generasi muda, tetapi bukan pada representasi orangnya muda atau tidak. Itu bisa kita eksplor ya. Seperti halnya soal perempuan. Nah, saya harus mulai dengan KPU ini dilaksanakan ketika Indonesia sebagai sebuah negara dalam kondisi yang mengalami decline demokrasi, penurunan demokrasi di satu sisi. Kemudian data lainnya adalah secara regional dan global ada problem-problem pemilu. Saat ini kalau teman-teman perhatikan sedang ada forum masyarakat sipil Asia yang hari terakhir kalau tidak salah di kampus Atmajaya. Itu seluruh Asia, NGO hadir. Sayangnya banyak teman-teman dari kita, termasuk Bang Lusius dan kawan-kawan, yang nampaknya tidak di-invite, sehingga kita bisa membicarakan itu. Kembali soal generasi muda, saya mencoba untuk melihat apa sih peluang dari DCS terhadap generasi muda, terhadap representasi generasi muda, minimal kepentingan generasi muda. Saya harus katakan bahwa untuk pemilu 2024 kita tidak berharap banyak. Tidak berharap banyak adanya representasi kepemimpinan. Kenapa saya agak menekankan pada representasi? Karena DCS ini nantinya menjadi DCT. Dan suka atau tidak suka, DCT itu adalah daftar list yang disampaikan oleh partai politik peserta pemilu, P4, partai politik peserta pemilu. Nah, saat ini peserta pemilu baru ada partai politik, tapi kita ributnya di apa? Di capres, pencapresan dan cawapres. Kemarin ada gempa sedikit itu kan, ketika satu partai mungkin mengalami gempa dan kemudian muncul partai lain. Itu kan, jadi kalau kita perhatikan fenomena itu, misalnya di media-media, DCS ini menjadi tidak terlalu menarik dengan tampilan DCS yang disampaikan oleh KPU yang sangat minim. Nah ini entah apakah nanti sampai DCT kemudian akan seperti ini, akan minim informasi. Misalnya yang disampaikan Bang Lusius tadi, parpol, orang, nama orang, alamat di mana, nomor parpol dan sebagainya. Kenyataannya itu tidak memberikan gambaran utuh tentang siapa yang mencalonkan. Sehingga Bang Lusius itu harus mencari data lain, siapa pesohornya. Masih ada yang kelewat, Bang Lusius. Siapa pejabatnya, mengundurkan diri atau tidak. Kita tidak tahu apakah pejabatnya mengundurkan diri atau tidak dari jabatan negara misalnya. Karena memang datanya kita tidak tahu. Dan itu dikeluhkan oleh Bawaslu Gorontalo, Sumut. Saya pikir juga ini mewakili Bawaslu RI. Tapi saya harus mengkritik juga, tidak boleh sebelah mengkritik KPU. Mengkritik Bawaslu karena keterbatasan akses sehingga Bawaslu lebih menjadi mengawasi prosedur, tidak mengawasi substansi dari DCS ini. Prosedurnya yang dipermasalahkan Bawaslu ada 3. Pertama adalah soal akses, kedua soal informasi yang kurang, ketiga adalah soal adanya malprosedur. Malprosedurnya apa? DCS ini perbaikannya sudah ditutup, tapi kemudian KPU memperpanjang.
Nah, sebenarnya kita tidak ingin menyulitkan ya, tidak ingin menyulitkan partai. Nah, itu tidak terpenuhi beberapa partai politik. Ada 3 yang sangat rendah, tetapi intinya kita ingin membantu, tetapi juga harus eligible. Makanya kemudian harusnya PKPU ya, ini kritik terhadap PKPU. Karena ini PKPU 11, PKPU 10 yang di-challenge di Mahkamah Agung dan sudah ada putusan soal keterwakilan perempuan, tetapi problemnya adalah sampai sekarang, termasuk saya tanya sama KPU, sebagai pihak yang digugat, itu KPU apa sudah menerima salinan dari Mahkamah Agung? Ini kan penting ya, sehingga diktumnya harus jelas. Salinan ini apa yang diperintahkan oleh putusan Mahkamah Agung itu. Sampai sekarang belum ada, padahal putusannya minggu kemarin ya, sudah disampaikan, dibacakan. Jadi banyak sekali anomali-anomali yang harus saya katakan bahwa dari anomali tadi decline of demokrasi di Indonesia, situasi regional, misalnya kalau kita komparasi dengan Filipina, Thailand, Kamboja, Laos ya, yang melakukan pemilu, bahkan mungkin pemilu di berbagai negara lain, tapi anggaplah ASEAN. Nah, nanti kita masuk pada wilayah generasi muda. Bagaimana generasi muda bisa terlibat? Saat ini saya pikir, saya tadi mengatakan bahwa kita melakukan investasi generasi. Investasi generasi itu adalah fenomena ketika diskusi seperti ini tidak terjadi pada pemilu 2019. Ini saya harus mengapresiasi ketika teman-teman dengan segala keterbatasan, tapi mampu untuk melakukan diskusi, kajian, dan sebagainya. Ini berbeda. Artinya ada sebuah fenomena yang berbeda. Bahwa generasi muda mulai masuk ke wilayah-wilayah yang agak subtle, agak perlu untuk penelitian, pengkajian, dan sebagainya, agak memerlukan effort, dan saya harus apresiasi itu. Tetapi di sisi lain saya ambil satu fenomena ekonomi ya, karena antara politik dengan ekonomi itu harus nyambung. Tadi Bung Lysius Karus menyebutkan tentang oligarki. Oligarki itu dalam apa bentuknya? Misalnya, kalau saya mengambil gambaran oligarki yang sederhana, itu adalah apa yang disampaikan oleh perbankan. Salah satu bank nasional swasta menyebutkan bahwa tabungan jumbo, yakni yang di atas 10 miliar, jumlahnya hampir 1/4 juta orang pemiliknya. Teman-teman bisa bayangkan, artinya minimal 10 miliar. Artinya ada yang 12, 100 dan sebagainya. Jumlahnya ada 200.000 orang lebih, atau 200.000 akun lebih. Nah, siapa pemilik mereka? Saya akan mengkomparasi dengan antar generasi untuk memastikan bahwa ini masuk ya. Nanti kita masuk pada DCS-nya. Kenapa demikian bentuknya? Kenapa struktur dan format DPR yang kita miliki saat ini dalam bentuk DCS ini hampir tidak memberikan ruang untuk representasi kepentingan orang muda. Kenapa? Mereka tabungan ini ternyata dimiliki oleh paling besar adalah generasi baby boomer. Kalau lihat rambut saya, tentu saja saya bagian dari baby boomer di akhir periode baby boomer. Nah, dan X. Jadi Millennium Z itu sebagian besar tidak memiliki rekening jumbo. Ini salah satu perbankan. Bagaimana dengan bank lain dan lain sebagainya? Ini gambaran bahwa memang yang memegang kendali dan menikmati dari proses politik dan ekonomi di negara ini masih mereka yang generasi baby boomer dan X. Nah, ini perlu untuk dicermati ketika teman-teman cukup bergairah. Kami sendiri di KIPP saat ini, kalau Indah Hasnul perhatikan, itu di dalamnya ada anak-anak muda yang mau berkumpul, berdiskusi, dan kami melakukan juga advokasi. Misalnya, kami menjadi pihak terkait dari judicial review di MK. Kemudian kami mengajukan judicial review di MA untuk PKPU 15 tahun 2023. Nah, dan ini yang melakukan anak-anak muda. Saya sendiri hampir
hand off ya, hanya memperhatikan oh ya supporting aja. Artinya bahwa memang ada investasi generasi muda yang saya pikir sangat signifikan. Lalu kenapa masih belum menggrip, memegang dari kendali politik dan ekonomi? Nah, ini ada sebabnya. Karena dari sisi ekonomi yang menikmati generasi baby boomer dan Z, gitu kan? Nah, di generasi muda ini jumlahnya 50% lebih. Kalau kita perhatikan di dalam daftar pemilih, jumlah yang sangat besar tetapi belum menggrip the power of politik and the power of economy. Artinya bahwa mungkin 5-10 tahun, saya pikir 5 tahun ke depan, ini sudah menjadi investasi yang kemudian akan bertambah jumlahnya dan kemudian mulai menggrip. Karena apa? Kalau generasi ini secara sosiologis, generasi tua menahan untuk tidak berubah. Karena kalau di teori baru itu soal pemimpin-pemimpin dunia yang makin tua, Xi Jinping, kemudian juga ya Putin, kemudian juga Biden, itu generasi-generasi dua yang berada di pucuk kekuasaan, dan di bawahnya tentu saja yang menjadi menterinya adalah sekitar usianya nggak jauh berbeda. Artinya perlu untuk ada perubahan, dan DCS ini kita perlu perhatikan. Jadi detail yang disampaikan oleh Bang Lusius Karus ini perlu kita perhatikan untuk, saya pikir ada PR ya. PR-nya apa? PR-nya adalah mendetilkan dan kemudian mendesak. Karena kondisi saat ini penyelenggara pemilu, saya tadi kebetulan ketemu dengan LO-LO dari partai politik. Dan bahasa tubuh yang saya rasakan, ini bisa salah ya, namanya perasaan. Penyelenggara pemilu seperti tersubordinasi oleh kepentingan politik partai politik. Saya harus kritisi juga partai politik yang terlalu mendesakkan kepentingannya, misalnya soal DCS. Partai politik masih mengeluh bahwa DCS ini terlalu sulit, masalahnya terlalu teknis dan sebagainya. Di sisi lain, saya sebagai pemantau melihat bahwa KPU terlalu longgar, sehingga masuklah argumen mereka ya. Kita berdiskusi, saya sampaikan di diskusi ini agar menjadi gambaran. Mereka katakan, ngapain Bawaslu masuk pada wilayah lain? Harusnya Bawaslu hanya memantau kampanye saja. Ini pemikiran yang saya pikir jauh sekali dari teman-teman partai. Bayangkan LO di tingkat nasional gitu. Kemudian mereka dalam memahami undang-undang, dalam memahami tentang demokrasi dan pemilu, begitu jauhnya dari pemahaman tentang demokrasi universal, standar demokrasi universal, sehingga Bawaslu hanya mengawasi kampanye. Ngapain ngawasin tahapan lainnya? Diawasin saja, Bawaslu termehek-mehek ngawasinya. Bagaimana kalau tidak diawasin? Sehingga saya pikir KPU terlalu memberikan ruang yang longgar kepada partai politik, sehingga saya ingat kata-kata Ketua KPU, Mas Hasim, bahwa penyelenggara pemilu menjaga kedekatan yang sama. Nah, ternyata kedekatan yang sama ini berbeda hasilnya dengan jarak yang sama. Karena kedekatan yang sama ketika kekuatannya itu sangat besar, maka akan mengintervensi. Kalau teman-teman perhatikan intervensi dari kekuatan politik terhadap penyelenggara pemilu ini sudah pada kondisi yang saya pikir mengkhawatirkan. Sehingga DCS ini terkesan KPU terlalu akomodatif, walaupun memang ada beberapa partai yang tidak dapat memenuhi. Tapi kalau kita perhatikan lagi di Sipol, misalnya di pendaftaran verifikasi, kemudian penetapan partai politik, KPU pun sangat longgar juga di situ. Sedemikian longgarnya sehingga kita tidak bisa melihat gambaran, misalnya KPU tidak pernah menyampaikan berapa kecamatan yang lolos dari sebuah partai politik, berapa kabupaten yang lolos dari partai politik di provinsi. Kalau provinsinya kan harus 34, bukan 38. Nah, ini saja tidak ada datanya. Artinya memang kita sangat minim data. KPU menggunakan sistem informasi, tetapi kemudian sistem informasi ini menjadi sebuah firewall, menjadi sebuah tembok yang menjadikan partisipasi publik, bahkan pengawasan sekalipun, itu menjadi lemah. Makanya mungkin dalam hal DCS ini, yang harus kita lakukan adalah mendesakkan. KPU Anda diberi kewenangan oleh konstitusi, Anda diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mandiri, independen, dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi saat ini, mulai dari pembentukan PKPU, itu KPU
sangat lemah. Misalnya PKPU 15 tahun 2023 itu tidak ada sanksi, sementara Bawaslu tidak bisa. Saya pikir tidak, saya cari kewenangan Bawaslu untuk membuat pasal tentang saksi, nggak ada. Yang adalah Bawaslu membuat peraturan Bawaslu yang di dalamnya adalah soal teknis pengawasan setiap tahapan. Ini agak apa ya, tricky saya pikir. Saya mudah-mudahan ini bukan by design. Kalau trikinya by design, artinya memang penyelenggara pemilu sudah hopeless untuk menjadi penyelenggara yang mampu untuk menghadirkan representasi rakyat ketika rakyat memberikan suara di milik suara, kemudian suaranya menjadikan kursi dan orangnya adalah representasi kepentingan rakyat. Di satu sisi tentang rakyat, tentang perempuan, dan lebih detail lagi bagaimana generasi muda masuk untuk memiliki representasi sehingga kepentingan-kepentingan pendidikan, kepentingan-kepentingan hak-hak anak, hak-hak remaja, sampai hak-hak setiap warga negara yang tumbuh dan kemudian menjadi warga negara yang sehat, memiliki hak-hak yang sehat, dengan menjadikan negara yang sehat ini bisa agak terganggu. Apapun jargon pemerintah saat ini. Saya berhenti sampai di sini, mohon maaf. Saya hanya menjabarkan apa yang disampaikan oleh Bang Lusius Karus. Terima kasih banyak. Untuk sementara saya cukup sampai di sini. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Ya, Bang Kakak. Terima kasih banyak Bang Kakak atas paparannya. Tapi sebelum saya membuka sesi diskusi, Bang Kakak, ada yang mau coba saya pertanyakan kembali tadi kaitan dengan baby boomers ya. Antara baby boomers dan generasi muda itu kayak posisinya terkesan sangat timpang sekali dalam penguasaan ekonomi. Ya kan gitu kira-kira. Ya. Ternyata memang penguasaan ekonomi inilah yang pada akhirnya berefek pada dominasi penguasaan posisi pada partai ini juga Ya, untuk mengisi ya. posisi. Kan begitu kira-kira Bang Kakak. That's right. Sementara untuk the next young generation, generasi muda kita ini, itu di pemilu 2004 itu datanya sangat banyak sekali, 50% di atas, dan ini sangat besar betul sekali. Tapi kira-kira untuk bisa menggembosi kepentingan ini, Bang Kakak, langkah-langkah seperti apa yang dilakukan oleh kaum muda sebenarnya agar bisa ikut terlibat dan mengisi dan mau terlibat dalam partai politik atau mengetahui orang-orang yang jadi bagian dari partai politik ini ternyata memang tidak mewakili daripada keinginan mereka. Bang Kakak sebelum ya, saya izin diskusi. Saya mengeksplor sedikit. Kemarin teman-teman di Unpad merilis sebuah survei di Jawa Barat tentang generasi khusus Z ya, survei pada generasi Z, dan hasilnya adalah pertama, generasi Z tidak percaya pada sistem yang ada saat ini. Ini survei ya, survei. Jadi kemudian generasi muda juga tidak terlalu tertarik dengan politik dan pemilu, khususnya Z ini. Kemudian ketiga adalah mereka menjadi acuh tak acuh terhadap proses demokrasi dan pemilu yang ada saat ini, khususnya untuk pemilu 2024. Jadi kalau kemudian KPU dan ya saya nggak tahu, ada sebuah media nasional yang menyebutkan bahwa terjadi perbaikan terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu ini, jadi agak berbalikan dengan apa yang disampaikan oleh riset oleh generasi muda. Saya pikir dua-duanya riset kan, jadi bisa diperbandingkan. Nah, apa hubungannya antara keengganan generasi muda terlibat? Makanya saya senang ketika ada generasi muda yang mau untuk berdiskusi. Itu adalah sesuatu, saya nggak harapkan ini menjadi turning point ya kepada teman-teman, karena akan berbeda. Nanti saya sebutkan perbedaannya, tapi di ekonomi dan politik dulu, bahwa ekonomi adalah soal siapa mendapatkan apa dan kapan dan bagaimana. Itu kan soal ekonomi, dan itu ya, dibuatnya keputusan untuk membuat siapa mendapatkan apa, di mana, bagaimana, itu adalah keputusan politik. Sehingga kalau terjadi kesenjangan antar generasi, ini adalah kesenjangan terjadi karena putusan-putusan politik yang dihasilkan oleh pemilu sebelumnya. Nah, bagaimana kita menjadikan turning point agar pemilu 2024 ini kemudian menjadi titik balik ketika generasi muda yang jumlahnya banyak, tetapi mereka belum menggrip politik dan ekonomi secara utuh. Bahkan diksi-diksi pemilu yang ada sekarang itu sangat ketinggalan zaman. Misalnya, ya saya kritik teman-teman KPU, Bawaslu bikin TikTok, bikin apa, tapi mohon maaf, kata generasi muda bilang, bagaimana pendapat Anda? Garing, bahasa mereka itu, yang saya tangkap ya, diksinya. Artinya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari informasi dari penyelenggara pemilu. Nah,
Dengan demikian, maka ini kalau sebuah generasi sadar itu sulit. Karena ini adalah proses politik, adalah proses yang lembang. Makanya kemudian sistem dan sebuah kesadaran, tetap aja intinya adalah kesadaran. Kesadaran, nah ketika 2029, sehingga di 2024, saya katakan investasi. Teman-teman generasi muda lakukan investasi 2024 dengan apa? Membuat sebuah grand design Indonesia yang akan datang. Jadi konsep tentang Indonesia ke depan, bagaimana pemilu dibuat, bagaimana DCS ini menjadikan teman-teman terlibat di dalamnya, dan teman-teman bisa menentukan, itu adalah dengan teman-teman mempunyai konsep. Karena konsep yang dimiliki oleh saat ini jelas, telah melakukan redistribusi kue nasional, gagal meredistribusi the power of politik. Sehingga saya pikir generasi muda yang jumlahnya besar ini secara politik masih belum menggrip, belum memegang, belum menancapkan pemikiran-pemikirannya. Untuk itu maka generasi muda perlu untuk terus membuat konsep yang berbeda dengan konsep saat ini. Konsep saat ini baik politik, ekonomi, sosial dan sebagainya termasuk hukum itu terjebak pada kelompok pemikiran kelompok yang terlalu mapan, dan kemapanan ini membuat tidak mau bergerak, terlalu nyaman, itu menjadi mager ya, malas bergerak gitu kan, terlalu enak gitu, PW. Nah, perlu untuk ada semacam cara untuk teman-teman masuk. Bagaimana caranya masuk? Ya seperti diskusi kita, dilanjutkan dengan pemantauan, melakukan monitoring terhadap proses, dan dari monitoring itu akan muncul sebuah pemikiran yang tentu saja tidak dapat dilihat oleh generasi saya. Masa depan Indonesia itu hanya bisa dilihat oleh generasi yang muda. Karena apa? Situasinya sudah berbeda. Eranya berbeda. Generasi saya menghadapi pandemik, pengambilan keputusannya bisa kacau balau. Tapi teman-teman yang menghadapi pandemik di masa muda akan tahu kira-kira misalnya akan ada wabah seperti apa di masa depan. Bagaimana itu, Pak? Makanya secara alamiah harus masuk. Kalau tidak akan terjadi crash. Ya, saya sih tidak mengatakan bahwa harus terjadi crash. Secara alamiah kalau tidak terjadi shift of generation secara soft landing, maka akan terjadi crash landing, dan kita hindari itu. Caranya adalah masuk dalam pemilu, sadar partai politik. Orang-orang tua di partai politik, ya kebetulan kemarin yang ribut juga opa-opa ya. Opa yang di sebelah gitu, yang bintang, yang apa gambarnya Mercy, opa di sebelah gambarnya ya udah